Hati, sudah saya beri akses. Ya, mohon maaf Bu atas ketidaknyamanannya. Iya Pak, sudah bisa. Mohon maaf Pak Said. Lanjut. Ya, Sesuaikan siap. rencana. Ya, siap. Silakan Pak Said. Sudah saya beri akses. Oke, aman. Makasih Pak Reza. Jadi Ibu Mulyati, aman sudah? Iya Pak, alhamdulillah. Itu rekam memang baru kirim di grup boleh. Karena apa yang kalian ingin ketahui lebih dalam terkait dengan agenda 1 yang belum kalian pahami ketika kalian dapatkan kemarin dari struktural. Silakan, saya siap untuk membantu supaya kita lebih matang dalam penerimaan itu. Ya, ini penguatannya. Kemarin sudah sebagiannya saya pikir ini sama. Ternyata beda, 76 beda, 78 beda pemahamannya. Ini 77. Kemarin provinsi 66 juga beda pemahamannya. Sigi punya juga kemarin beda pemahaman. Jadi saya coba mengikuti dulu alur pikir yang kalian miliki. Saya coba lengkapkan ini supaya saya bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Silakan memulai dari mana? Ibu Mulyati juga boleh. Atau siapa saja, silakan. Terkait dengan apa yang kalian dapatkan belum kalian pahami. Supaya nanti izin Pak. Ya, silakan. Izin Pak, mau tasbih Pak. Iya, silakan Muhammad Hasbi. Kemarin itu tentang isu kontemporer Pak. Yang dari pemahaman saya itu isu kontemporer itu muncul karena banyak masalah yang baru muncul. Perlu diselesaikan, harus dituntaskan. Dikarenakan berkembangnya teknologi, namun tidak disertai dengan kesiapan orang yang mengalaminya. Nah, bagaimana cara kita atau kita sebagai ASN menyikapi hal itu, Pak? Iya, harus tenangkan pikiranmu dulu, jangan kajuru-juru nasional. Itu yang utama dan pertama. Karena kalau kajurnas kau langsung bagikan ke orang lagi, itu yang parah. Tetapi kita telaah dulu, kita cermati dulu. Kalau yang di WA, kalau yang di FB juga sama. Kalau kita mau bagikan, kita lihat situasi dan kondisi apa ini memungkinkan untuk kita bagikan. Kalau kita cocok untuk bisa membagikan, silakan. Tapi kalau tidak, lebih baik Anda hapus atau Anda blokir karena itu akan merusak dirimu dan lingkungan tempat kerjamu. Ya, itu pesan saya. Kalau seandainya menemukan hal yang semacam itu. Tapi kalau Anda temukan hal itu baik, hanya ada dua itu, persepsi. Persepsinya kita menanggapi itu dengan baik dan benar, dan itu hal yang baik muncul untuk kepentingan kita, boleh. Tapi kalau itu hal buruk, ya jangan sekali-kali Anda mau iseng atau Anda mau coba-coba sampaikan, wah terputus, Anda yang akan menerima dia punya hasil bumerangnya. Ya, kira-kira seperti itu Pak Hasbi. Oke, terima kasih Pak. Iya, kembali kasih karena isu ini, aduh, keren dan cepat. Kejadiannya cepat, waktunya singkat, cepat dan bisa terakses kemana-mana. Ya, hari ini bisa berjalan dia sampai di Jakarta, Surabaya, semua wilayah Indonesia yang punya akses internet. Itu. Jadi jangan macam-macam. Sekarang sudah mulai berjalan itu Syscaper-nya Polda dan Metro. Mereka lihat ini kalau yang menyebar siapa, yang disebarkan ke siapa, itu cepat sekali. Saya punya teman-teman Intel itu, mereka kasih lihat saya waktu sepersekian detik saja, sepersekian second detik, kita sudah bisa tahu itu berita. Siapa yang mengirim, siapa yang menambahkan, siapa yang membagikan, itu langsung ketahuan. Jadi jangan macam-macam dengan hal itu. Ini isu yang saya harus sampaikan juga kepada kalian, ya. Jadi saya selalu memilah, melihat, membaca atau menelaah itu tidak langsung saya telan. Kalau istilahnya, kalau yang manis-manis jangan cepat ditelan, bro.
Yang pahit-pahit jangan juga cepat dibuang. Bisa jadi yang pahit itu ketika kita gabungkan dengan hal yang manis, maka dia akan jadi kopi susu. Enak diminum, nikmat dirasakan, kalian ketawa. Ya, seperti itu kira-kira. Oke? Pak Hasbi, bisa dipahami? Siap, Pak. Siap. Oke, siapa lagi? Lanjut. Mereviewnya ini kayaknya gampang-gampang susah ya. Jadi nanti sebentar itu saya review sedikit terkait dengan protokol ya. Karena itu yang terlalu luas dia untuk dipahami. Kalau ini boleh dari mulai wawasan sampai isu kontemporer, silakan kita berbagi. Kalau ada juga yang mau langsung ke peraturan baris berbaris, boleh, tidak ada masalah. Selagi masih bisa saya menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak, saya akan tanyakan kepada yang bisa menjawab untuk saya menjawab kepada kalian. Ada? Tidak usah malu-malu yang mencekam di hati ketika baca di OOC. Izin Pak, saya Mulyati. Oke, silakan Mulyati. Ini Pak tentang kesiapsiagaan jasmani kan ada pull up, sit up. Nah, itu kan semua itu belum bisa saya lakukan Pak. Oh, belum bisa. Iya. Iya, karena ada sebagian push up untuk laki-laki dan push up untuk perempuan. Kalau push up untuk perempuan beda tidak seperti laki-laki. Kalau perempuan punya push up, lutut itu yang menahan tanganmu. Jadi tangan dan lutut, bukan tangan dan ujung kaki. Kalau laki-laki push up-nya ujung kaki dan tangan. Ya, tangan di kepal begini atau tangan di genggam itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk putri, lutut yang mengangkat badanmu. Jadi penopangnya itu lutut, ya, lutut dan tangan. Itu bedanya. Itu push up. Kalau sit up tetap seperti biasa, tangan di belakang kepala, belakang leher, biasa untuk mengecilkan perut itu bisa. Kalau itu sit up ya. Kalau pull up itu Anda pegang sebuah penopang di atas, badanmu ditarik ke atas pakai tangan. Pegangannya begini, bro. Itu yang mesti harus bisa. Karena mesti harus butuh tenaga dan kekuatan penuh, maksudnya fisik yang kuat ya. Kalau tidak kuat tidak bisa. Lebih baik bilang tidak bisa daripada paksakan. Ya, Ibu Mulyati kalau belum bisa, Ibu mesti harus bisa. Kalau jadi guru olahraga ya harus bisa. Karena itu tuntutan bagi Ibu orang yang mengajarkan kembali. Tapi harus bisa ya, belajar untuk dapatkan itu. Ya, Pak. Lihat dulu di YouTube seperti apa itu push up, seperti apa itu sit up, seperti apa itu pull up, kan gitu. Dicoba-coba pelan-pelan, oh ternyata bisa, tapi saya paksakan. Oh, kalau dipaksa juga harus ada kekuatan tenaga. Ya, kalau di puasa begini jangan coba-coba, Bu. Batal puasanya nanti. Ya, seperti itu. Masih ada lagi? Terjawab, Ibu Mulyati, terjawab. Yang Ibu ketahui seperti apa? Iya, kemarin waktu praktek itu kan kami semua mencoba, terus divideokan, tapi saya gagal, Pak. Cuman teman yang berhasil. Karena berat saya rasa badan, Pak. Iya. Ada yang bisa lebih detail menjelaskan ke Ibu Mulyati seperti apa yang sudah kalian kirimkan dan seperti apa yang harus dia ketahui untuk bisa dia pahami. Silakan dibantu dia. Mungkin saya penyampaiannya terlalu berlebihan. Tetapi bisa dimengerti apa yang saya sampaikan Ibu Mulyati terkait dengan push up, pull up, dan sit up. Ya. Ya, coba yang lain bisa menjelaskan ke dia. Silakan bantu dia dulu. Ada yang bisa mau membantu? Ya, diam semua. Diam itu emas, tapi diam-diam akan mencemaskan saya. Sebaiknya Anda bersuara supaya saya tahu Anda bisa mendengarkan saya. Ada? Izin Bapak. Iya. Doni Bapak, izin Bapak. Silakan Doni.
olahraga adalah aktivitas fisik, di mana otot itu mempunyai memori, Bapak. Jadi olahraga itu bukan hal yang bisa dilakukan 1 kali, 2 kali bisa. Butuh proses dan butuh latihan. Banyak seperti angkat beban, Bapak. Hari ini beban kita 5 kilo, dengan latihan berikutnya kita bisa menambah dan menambah beban yang bisa kita angkat. Jadi proses olahraga itu proses dan butuh latihan. Terima kasih, Bapak. Iya, yang dia inginkan itu seperti apa yang Anda ketahui terkait dengan push up, sit up untuk perempuan. Kasih kejelasan ke dia. Kalau yang kau jelaskan tadi ini itu khusus untuk saya, karena saya pernah angkat berat. Izin Bapak. Iya, silakan. Izin Bapak. Untuk sit up untuk wanita, itu tangan disilangkan di atas dada untuk menutupi daerah sensitif wanita. Dan lutut ditekuk. Posisi tidak langsung badan punggung menempel ke mata, istilahnya dengan sudut 45 derajat. Full dari bawah ke atas untuk yang profesional atau sudah sering latihan. Dan untuk push up, tidak di ujung kaki berat badan atau tumpuan, tapi berada di lutut. Gerakan sama, tapi berat badan di tumpuan berada di lutut, bukan di ujung jari kaki. Terima kasih, Bapak. Sama toh, seperti apa yang saya jelaskan ke Ibu Mulyati. Ibu Mulyati sama tidak? Tentang push up, karena dia tidak berhasil untuk push up dan sit up serta mungkin Pak, saya hanya butuh latihan terus Pak, karena saya tidak terbiasa dan jarang, jadi susah. Iya. Butuh Jadi latihan terus. Harus butuh latihan terus seperti apa yang disampaikan Doni, karena dia guru olahraga. Iya Pak. Dia sudah berbagi. Tapi beda-beda Betty ya, beda-beda tipis dengan apa yang saya sampaikan. Pembenarannya, ya. Oke, sih. Yang lain? Ada yang mau disampaikan atau ada yang dilupa, Pak? Aduh, saya begini. Boleh, silakan. Ini kesempatannya. Kita sampai jam 6 ini. Izin, Bapak. Doni, Silakan, Bapak. Doni. Iya, Doni, silakan. Di sini mengenai isu kontemporer, Bapak. Di mana ASN itu harus netral dalam politik. Netral dalam politik. Dan saya bersyukur sekali bisa menjadi ASN karena saya punya alasan untuk netral secara politik. Di mana saya salah satu, gimana ya Pak? Mungkin pernah terlibat. Pernah terlibat Pak. Iya Pak. Ya. Dan saya bersyukur Pak. Saya salah satu orang yang golput abadi dari 2008 sampai sekarang. Itu pernah terlibat namanya. Karena ya, keterlibatanmu dan ketidakmauannya kamu itu yang merupakan bentuk isu yang santer sekarang orang lakukan karena memang dia tidak mau berpolitik. Dia tidak mau bersentuhan dengan politik. Itu sudah namanya itu sudah isu kontemporer itu. Iya. 2008 Bapak, di mana tahun 2008 saya pernah diculik preman gara-gara disuruh bapak saya antarkan daftar nama orang saja ke salah satu calon bupati di daerah asal saya Pak. Saya diculik sama preman, dianiaya juga Pak. Dan mulai saat itu saya berhenti. Tidak pernah coblos presiden apapun. Dan di sini Pak, kembali lagi ke isu kontemporer Pak, di mana kalau kita mendekati pilkada, pemilihan presiden, berita hoak itu luar biasa. Dan di mana di situ rakyat kecil yang dibenturkan oleh kepentingan yang di atas Pak. Kayak diadu domba berita ini. Dan susahnya Bapak, ada faktor fanatisme mereka. Ada seseorang yang fanatik dengan pemimpin ini, dan pernah kejadian saya melihat sendiri, itu sampai benar-benar marah, Pak. Karena ada fanatik di situ, Pak.
Yang saya mau tanyakan Bapak, peran kita sebagai ASN Bapak, bagaimana kita memberi wawasan kepada mereka agar tidak segitunya untuk membela salah satu orang sebagai pimpinan sampai dengan teman sendiri hampir berantem gitu saja Bapak. Terima kasih Bapak, mohon pencerahannya. Kembali kasih Doni, itu memang sering terjadi. Tetapi kalau kita tidak menyikapi dengan serius, dalam hal ini kita selalu mengabaikan itu karena sudah jadi pegawai. Tetapi ingat, pegawai itu mesti harus memberikan hak, yaitu hak pilih. Kalau sekarang, kalau kemarin Anda tidak memilih karena golput, oke, tidak ada masalah. Tetapi sekarang Anda dituntut untuk bisa memberikan hak pilihmu terkait dengan situasi dan kondisi yang sudah berubah. Ingat itu ya. Untuk merubah seseorang untuk tidak fanatisme terkait dengan pilihannya memang sudah menjadi isu trending saat ini. Karena apa? Karena mereka yang tadinya petua petinggi dulunya itu sudah menuangkan ke dalam Pancasila, yaitu sila keempat, di mana sila keempat itu adalah, coba lapalkan dulu ya sila keempat, Doni, biar kau tahu apa yang saya menjelaskan. Sila keempat, Pancasila. Yang keempat saja yang saya minta, tidak usah dari atas. Apa dia? Tidak kedengaran suaramu. Suaramu hilang. Di sini Bapak, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, Anda adalah salah satu perwakilan. Ya, Anda adalah salah satu perwakilan rakyat untuk memilih presidennya. Itu, kalau mau tahu di situ dia punya letak, Anda harus bisa memberikan hak pilihmu. Ya, harus. Karena sudah tertuang di Pancasila. Tetapi sekarang mereka hanya bisa bermusyawarah, tetapi rakyatlah yang langsung memilih, tidak lagi dimusyawarahkan di DPR terkait dengan pemilihan itu, ya, iya kan? Sudah paham itu? Nah sekarang Anda sebagai rakyat Indonesia yang sudah terpilih menjadi aparatur sipil negara harus mampu untuk memberikan hak pilihmu. Karena hak itu wajib dimiliki oleh aparatur sipil negara untuk memilih presiden. Jadi Anda minimal ada di TPS untuk mencoblos siapa orang yang kamu rasa cocok dan pantas untuk jadi presiden, silakan Anda tusuk. Ya, gitu aja. Jadi yang lain tidak usah terlalu berlebihan seperti yang Anda ceritakan tadi. Karena itu sudah saya alami, sudah saya lalui. Saya salah satu fanatisme di salah satu partai politik juga. Kami sekeluarga dari turun-temurun tidak pernah geser dari partai itu, ya. Sampai sekarang saya, bahkan saya punya kakak sudah 5 kali jadi anggota dewan di provinsi, bahkan mau dikirim ke pusat, tapi provinsi masih tahan karena dia aset negara di provinsi Sulawesi Tengah. 5 kali dia periode DPR, anggota DPR provinsi. Sekarang masih menjabat, ya, sudah 5 periode. Nanti dengar-dengarlah, saya tidak perlu sampaikan siapa dia, tapi nanti kamu tahu satu marga dengan saya. Itu kakak saya. Karena saking fanatisme kami ke satu partai, ya, itu salah satunya. Tapi kami tidak mau terlalu tenggelam. Dia tidak tenggelam. Kalau kau tenggelam kemarin sehingga kau diculik, ya, kau tenggelam. Kalau kami tidak tenggelam, kami disuruh orang tua, Pak. Ya, kalau saya bilang saya juga punya orang tua seperti itu, tetapi tidak mengintimidasi sampai segitu-gitu amat, tidak. Tapi kami tetap percaya bahwa partai itu akan membawa ya kesejahteraan keluarga. Alhamdulillah. Saya dan saudara-saudara itu ada jadi seperti ini karena berkat percaya dan yakin bahwa
Suatu saat kita akan dapatkan kebahagiaan terkait dengan kecintaan kita pada pekerjaan itu. Itu dia ya, Doni. Jadi sekarang kau sudah harus bisa memberikan hak pilihmu terkait dengan kau sudah lapalkan tadi Pancasila di sila keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin. Jadi Anda selalu bisa memimpin untuk bisa membagikan hak suaramu kepada orang-orang yang akan memimpinmu. Itu kuncinya, ya. Doni. Oke, sip. Terima kasih Bapak. Ya, kembali kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Tidak usah malu-malu saja. Silakan Dewi. Ya Pak, terkait agenda 1 ini Pak, kan tujuan atau pencapaian agenda 1 itu kan untuk bagaimana ASN tahu bagaimana sejarah atau regulasi, mau kemudian maksudnya memiliki motivasi atau semangat dan mampu melakukan aksi. Nah, kemarin itu Pak, pada saat Pak Sekap Kabupaten Donggala memberikan ceramah, beliau menjelaskan, maksudnya memberitahu bahwa Donggala itu memiliki potensi yang luar biasa daripada kabupaten lain. Nah, saya sebagai ASN sudah tahu Pak. Kemudian saya sudah ada motivasi atau semangat, maksudnya sudah mau untuk apa yang bisa saya lakukan untuk Kabupaten Donggala ini. Nah, pertanyaan saya di bagian mampu ini Pak, saya tidak tahu harus melakukan aksi nyata apa sih yang bisa saya lakukan supaya bisa untuk memberikan kontribusi untuk Kabupaten Donggala, begitu Pak. Iya, step by step Dewi. Pegawai baru itu belum bisa eksis kalau belum terlihat dia punya kualitas. Kemarin di kelompok ini saya bagikan tas itu ya. Kelompok 77 ini ya. 77 kemarin dapat bagian tas. Kalian belum dapat tas? Semua dapat, Pak. Oh, dapat tas seperti apa? Tas kuning, tas hitam, atau tas merah? Yang dari Donggala tas hitam. Berarti belum. Angkatan 77 belum saya kasih tas kalau begitu. Itu tas dari pemerintah. Kalau tas dari saya, mau tas dari saya kasih. Ada 5, nanti kalian tambahkan. Mau dong. Itu tas jinjing itu. Kalau tas yang saya berikan, yang pertama Anda mesti harus berkualitas ya dalam kinerja dulu ya. Kualitas bro. Itu tas yang pertama. Tas yang kedua Anda mesti harus punya integritas, jujur dan bertanggung jawab. Ya. Tas yang ketiga itu paling tinggi derajatnya adalah profesionalitas. Ya. Itu tas yang ketiga. Tas yang keempat, ada yang bisa bantu saya apa kira-kira bagus untuk pegawai negeri yang baru setelah punya apa? Setelah tahu profesionalitas di integritas, apa tadi yang pertama apa? Berkualitas. Kualitas kinerjamu harus kau tingkatkan dari sekarang. Yang kedua integritas, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga profesionalitas. Anda mesti harus profesional di bidang itu, di bidangmu, di bidang tugas fungsimu. Yang keempat apa? Kira-kira yang pas? Loyalitas, Pak. Loyalitas. Ya, harus loyal kepada pimpinan, kepada orang-orang yang ada di seputaranmu. Bahkan kepada mereka-mereka yang membantu Anda mesti harus loyal. Loyalitas. Yang kelima, dia kecil tapi mengandung sejuta makna. Apa dia? Tas yang kelima. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu supaya saya yang kasih tahu. Ada? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu, Pak. Belum tahu Tidak kami. tahu, Pak. Tas pesta, Pak. Kecil, Pak. Belum tahu, Pak. Ya, tas yang kelima itu fasilitas. Anda mesti harus memiliki fasilitas seperti kendaraan untuk ke kantor, untuk kemana-mana. Supaya Anda tidak malu-malui, pinjam dulu motormu. Pinjam dulu kendaraanmu. Terakhir kau dia kasih pinjam yang kelima kali, dia tidak kasih lagi. Ya, itu fasilitas harus kalian miliki.
Minimal motor biar dicicil boleh ya. Baru 1 bulan coba bunyi-bunyi dia krek kredit. Boleh. Kan biasanya kan gitu. Ya, jadi 5 tas ini harus kalian miliki dulu. Epi, siapa tadi? Epi atau Dewi? Ya Siapa Pak. tadi? Dewi Ya. Pak. Oke Dewi, itu harus kalian miliki. Itu tas yang saya maksud, bukan tas jinjing seperti yang kalian dapatkan dari Donggala. Beda itu, isinya saja, isinya tas itu. Ya, jadi 5 tas ini kalian mesti harus miliki dulu supaya kalian bisa jalankan tugas fungsimu. Oke? Kalau itu sudah kalian pegang, pasti bisa. Kalau mau baru dari sekarang, boleh berbuat untuk kepentingan umum dan kepentingan publik. Oke? Masih ada? Dewi, bisa diterima itu jawaban saya? Iya Ya? Pak, bisa Pak. Yes. Itu motivasi saya. Jadi kau harus bisa pegang dulu 5 tas. Supaya kamu bisa tenang. Boleh nanti kalau sudah jadi 100%, boleh tambahkan tas-tas yang lain. Ya, tas-tas yang lain yang punya makna bagus. Silahkan. Boleh ditambahkan Pak sendiri? Iya, boleh. Itu bagian darimu untuk bisa kau majukan kualitas dirimu. Ya, yang pertama kan Anda harus tunjukkan dulu kualitas kinerjamu. Yang kedua, kamu mesti harus jujur dan bertanggung jawab. Kalau kau tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, maka putus. Profesional di bidang itu kau mesti harus tunjukkan, ini saya, di bidang saya, di kegiatan kinerja saya. Profesional namanya. Ya. Yang ketiga, mesti harus loyal. Harus bisa menerima masukan dan bisa menerima pemberian masukan orang. Kalau ada orang kasih masukan, jangan ditolak, ditampung dulu, dipilah mana yang bagus, mana yang buruk. Ya, itu loyalitas. Yang kelima, kamu harus mesti memiliki fasilitas, ya, supaya ketika kamu mau berbuat, kamu tidak dianggap remeh orang. Jelas? Jelas? Oke. Ya Pak. Jelas Bapak. Asbi, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Apa yang ada? Saya sambut bola ini, saya jemput bola. Saya Pak Rirnulandari. Silakan, tidak usah malu-malu, langsung. Mengenai agenda 1 Pak, kan ada wawasan kebangsaan. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana memperkuat wawasan kebangsaan bagi generasi milenial. Memperkuat itu Anda mesti harus kuasai nilai, bro, supaya ketika Anda menghabituasikan nilai yang akan dapat di agenda 2, itu wawasanmu nambah, ya. Karena nilai itu adalah bagian yang utama dan pertama untuk kita hayati ketika kita sudah jadi seorang pegawai negeri sipil. Makanya saya punya tugas di agenda 1 itu ada 3 ya. Harus beretika, harus apa? Tugas saya di kelompok klub jari itu kan ada. Yang kalian sudah ngisi. Kalian sudah ngisi? Sudah saya nilai? Hah? Sudah? Sudah saya nilai, sudah lihat nilainya? Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum Pak. Dinilai Pak. Belum dinilai Pak. Oh, belum dinilai. Tapi sudah kalian ngisi dia punya tugas? Iya Pak. Sudah, Pak. Dikirim. Nanti saya lihat di angkatan 77 ya. Iya Pak. Itu saya punya tugas luar biasa. Itu yang mesti harus dipahami oleh ASN. Masih ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan itu? Kalian termasuk orang yang milenial ini ya. Kalau kami kolonial. Iya, milenial dan kolonial. Kalau kami kolonial sudah. Jadi belajar seadanya saja, tetapi bisa berbagi untuk bisa kalian pegang. Karena yang milenial itu lebih cepat memahami IT daripada kami yang kolonial. Tetapi kalau dibanding-banding, justru yang kolonial itu menang di pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah guru besar.
tumpuk Siap, banyak Bapak. pengalaman yang kalian dapatkan dari orang, dari dirimu sendiri. Jadikan itu pengalaman hidup untuk memahami wawasan kebangsaan ya, terkait dengan yang ditanyakan tadi. Jadi wawasan kita akan luas ketika kita bisa mendengarkan, membaca, atau menyimak penyampaian orang-orang yang cerdas. Itu adalah salah satu juga untuk bisa meningkatkan kualitas kemampuan kita di dalam bernegara. Ya, jadi tahu itu wawasan. Biar cuma teorinya kita banyak tahu, ya oke. Yes, oke. Nanti prakteknya ketika ada yang penting dan yang utama di dalam tugas fungsi, itu tuangkan itu nilai, supaya nilai ini akan mengantar kalian menjadi hal yang terbiasa di suasana habituasi, ya, pembiasaan. Ya, seperti itu kira-kira. Siapa Ibu? Siapa lagi? Siapa tadi? Ibu Ririn atau Ibu siapa tadi? Bilang dari Ibu Ririn tadi, Pak. Oke, Saya Ibu tadi, Pak. Ririn. Siapa lagi? Izin, Ibu Pak. Justin? Ya, silakan Justin. Apa yang mau ingin ketahui? Ini Pak, yang kemarin tugas ASN ada salah satu poin, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mungkin di sini Pak, profesional itu erat kaitannya dengan sikap, tapi sementara berkualitas kayaknya masih jauh dari kenyataan Pak. Karena gitu. Pak sering biasa itu Pak, contoh mungkin di kantor atau catatan sipil membuat KTP atau KK. Biasanya Pak alasan habis tinta, habis belangko. Apakah itu bisa dikatakan berkualitas Pak? Itu tidak berkualitas karena mereka ujung-ujung UUD ya. Jadi kalau kau tempel sedikit, kau mesti harus ngerti bahwa itulah yang disebut dengan gratifikasi sekarang mau dihilangkan susah karena dia sudah melekat. Ya, tapi kalau kita mengerti dengan situasi dan kondisi, apalagi bulan puasa orang bekerja setengah mati, sisihkanlah sedikit itu terima kasihmu. Ya, apa yang kau terima kau sisihkan sedikit supaya terbantu dengan situasi dan kondisi. Sebenarnya itu sudah tidak bisa, tetapi karena tradisi ini sudah menjadi darah daging, kita yang mesti harus mengerti dan menyikapi itu. Kalau kamu tanyakan itu ke saya selalu setiap berurusan, selalu tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Karena apa? Karena ketika saya yang mau menguruskan orang, saya lakukan semaksimal kemampuan saya. Sehingga dia tuntas setuntas-tuntasnya. Jadi ketika saya yang mau berurusan, saya tinggal bilang ya saya mau urus ini. Boleh kira-kira, oh iya boleh Pak, mari saya uruskan. Seperti itu dia punya timbal baliknya Ibu Justin. Ya, jadi belajarlah seperti itu. Belajarlah seperti itu. Tapi apa? Yang seperti itu bukan gratifikasi Pak. Maksudnya kita kan itu yang saya sudah barusan bilang, gratifikasi itu. Tapi karena sudah melekat, kita mesti harus bisa menyikapi, bukan kita mengikuti. Sikapi itu saja. Tidak apa-apa, Pak. Kalau sebatas kamu punya urusan terhalang cuman karena gara-gara itu, sudah kesana kemari kau tidak dapatkan apa-apa. Kau berkorbanlah, itulah begitulah caranya berkorban. Tetapi kamu mesti harus belajar dari itulah sudah yang dinamakan pengalaman. Seandainya kalau saya orang mintai pengurusan seperti ini, ingat, ketika kau mau menolong seseorang, bukan orang yang kau tolong yang akan membalas, tetapi orang lain, saudara. Ini pesan-pesan saya yang pernah saya lakukan. Saya kalau tolong misalnya, saya tolong Ibu siapa? Ibu Dewi, oke. Mungkinkah Ibu Dewi akan membalas pertolongan saya? Kan tidak mungkin. Nah, dia aja ditolong. Nanti pasti akan ada datang pertolongan dari Doni, dari Hasbi, dan lain-lain. Seperti itu contohnya. Jadi jangan berharap ketika ada orang yang kita tolong, kita mau berharap dia yang akan membalas pertolongan kita ke dia.
Tidak akan mungkin itu. Ya, selalu orang lain yang akan makanya saya sampaikan ini ketika kamu bertanya, pintar-pintarlah bawa dirimu ketika ada orang yang memintai pertolongan. Kapan kamu tidak bisa, kamu arahkan ke orang yang bisa. Supaya ketika kamu membutuhkan sesuatu kepada orang lain, kamu akan dapatkan itu sesuai dengan apa harapan yang kau inginkan. Jelas? Jelas? Jawab dulu saya, jangan Iya, dia. Pak. Ya, Pak. Aduh, kalau jelas bilang jelas, kalau tidak jelas bilang tidak jelas, Pak. Gitu aja susah kalian kok terdiam membisu. Jelas, Pak, jelas. Ya, ini saya sudah pelan saya sampaikan. Kalau saya terlalu cepat, sampaikan Pak terlalu cepat. Karena dia mengalir. Ini pengalaman adalah guru besar dan saya sudah menyampaikan ini ke ribuan orang. Kalian ini adalah bagian yang terkecil yang baru saya sampaikan. Sudah ribuan orang ini saya sampaikan, ya. Dan syukur-syukur itu kalau mereka bisa ngingat, bisa nyimak, bisa simpan di hati yang paling dalam, syukur. Kalau tidak juga enggak apa-apa. Saya ikhlas dan jujur untuk menyampaikan ini. Kenapa saya mesti harus ikhlas dan jujur? Karena keikhlasan saya berbagi ini nanti akan terbalas siapa di anak cucu saya nanti. Itu yang harapan saya, ya. Di harapan anak cucu saya nanti yang akan orang yang akan, wah ini karena bapaknya dulu pernah begini, nanti ini, wah dia akan teringat, ya. Seperti itu. Saya mau boleh ceritakan sedikit ilustrasi cerita, sebuah cerita yang terjadi di situasi dan kondisi, boleh dibilang di kondisi saya juga, enggak apa-apa. Tetapi ini cerita pendek, singkat, dan mengandung sejuta makna. Mau? Mau? Mau, Pak. Ya, Pak. Pak. Mau, Ya, Pak. Baik. Oh, Baik, Pak. saya sampaikan ini terkait dengan penguatan, ya. Ceritanya begini, seseorang datang di suatu daerah. Di daerah itu dia tidak pernah tahu dengan situasi dan kondisi daerah itu. Kedengaran suara tangisan di sebelah. Anak menangis di sebelah. Pendek cerita, orang ini dia tidak. Begitu dia masuk, tiba-tiba ada seseorang yang mendekati. Tanya dia, Pak dari mana? Bapak kan orang baru di sini. Iya. Saya margaku. Ini dia sebutkan. Orang ini tersentak. Wah, mari Pak. Dia langsung tolong, mari, silakan. Saya datang di rumah saya saja. Mari, silakan. Jadi bingung ini orang baru. Si orang baru ini kaget loh, kok tiba-tiba saya dilayani oleh orang di sini begitu ramah dan santun. Jadi dia selidiki, dia cari tahu, Pak, kenapa saya dilayani? Saya kan baru. Anak, kamu tahu, dia bilang, orang tuamu dulu pernah menjadi penolong kami di kampung ini. Sehingga ketika kau sebutkan nama margamu, saya terus tersentak untuk langsung. Saya tahu kau adalah orang yang baik. Kau adalah orang yang baik. Pasti. Karena keturunanmu dari keturunan baik-baik. Itu salah satu ilustrasi sebuah cerita yang akan terjadi. Dan itu saya ingat, saya pandu, saya tanamkan di hati dan pikiran. Ketika saya mau menolong orang, saya tidak ragu atau saya tidak tunggu dulu apa. Saya tolong sebatas kemampuan saya. Sehingga saya tidak mau meminta balasan dari orang yang saya tolong. Karena saya tahu di suatu saat nanti ada orang lain yang akan menolong saya. Sama seperti dengan cerita tadi. Jelas? Pendek, singkat, dan mengandung sejuta makna. Itu. Kalau kita mau baik, pasti kita akan dapatkan kebaikan. Tapi kalau kita mau buruk, gampang. Senggol saja orang di jalan. Atau palungku memang dia dari belakang. Kalau dia tidak kamu, dia teriakan ada pancuri, dia orang lain yang datang baku ikut tumbuh sama kau. Bangka, bengko-bongko itu. Ya, seperti itu cerita kira-kira cerita pendek, singkat, dan mengandung sejuta makna.
Ya, bisa disimak itu cerita. Siap, Ibu bisa, Pak. Dewi. Pak. Iya. Silakan, siapa lagi? Nur Faida. Nur Faida mau Iya, Bapak. menanyakan sesuatu? Ya, silakan. Untuk bagian PBB, saya PBB, agak silakan. bingung perbedaannya langkah tegap sama langkah devil. Oh, langkah depil itu Iya, karena saya langkah juga baru dengar. perlahan. Langkah depil itu langkah perlahan, Dek. Langkah perlahan biasa ngangkat mayat, ngangkat barang-barang yang berat. Langkah defile namanya. Langkah defile itu langkah yang diatur sesuai dengan remitnya untuk mengangkat sesuatu yang penting. Kayak mengangkat mayat, ya harus ada pakai rangka depil karena langkahnya itu satu-satu, tidak 1, 2, 1, 2. Kalau langkah tegap, maju jalan. Nah, itu langkah yang dipakai juga di depile, tapi langkahnya teratur dan cepat. Ya. Oh, kalau defile agak sedikit lambat. Oke, sudah paham berarti cuma mau tes sama saya, boleh. Oke, makasih tapi Bapak. Ada di kepala saya. Iya, ada di kepala sama saya. Ada yang lain? Nanti itu sebentar kalau masih ada waktu itu yang saya mau angkat karena protokol itu panjang sekali ya. Terkait dengan itu saya angkat nanti sebentar, makanya baca-baca memang supaya ketika kita bisa sharing. Karena pemahaman orang ketika dia sudah jadi, dia tidak lagi mau tahu dengan situasi itu. Masih ada? Masih ada Ibu Nur Faida yang mau ditanyakan selain langkah defil dan langkah tegak. Itu saja dulu untuk sekarang. Iya. Jadi harus bisa bedakan antara tegak dan tegap. Apa perbedaan tegak dan tegap? Coba, Ibu Fida. Apa perbedaan tegak dan tegap? Dua pelaksanaan yang berbeda itu. Apa bedanya? Tegak itu saat kita ada posisi untuk siap kembali. Salah. Tidak tahu Bapak. Ada yang bisa jelaskan ke dia? Wow, keren. Ada yang bisa jelaskan apa beda tegak dan tegap? Dua kalimat yang hampir sama bunyinya tapi beda maknanya. Ada? Pak, jujur belum sampai saat ini masih bingung juga itu Pak. Oke, itu jujur yang menyakitkan. Jujur itu sakit, bohong itu indah. Ya. Langkah tegap, maju, jalan. Ada kata tegak di situ. Ya. Langkah tegap, maju, gerak. Atau jalan. Boleh. Itu dari diam ke bergerak. Ketika kita diam dalam posisi siap, ada aba-aba, langkah tegap, maju, jalan. Itu dari diam ke bergerak. Ya, jelas? Jelas? Jelas. Itu kalau tegak. Kalau tegak itu dalam posisi Anda sedang menghormat. Ada aba-aba, hormat, gerak, tangan diangkat di atas pelipis. Ketika mau turunkan, aba-abanya bukan lagi hormat gerak, tetapi tegak, gerak. Jelas? Itu dua kalimat yang sama tapi beda maknanya. Hampir sama tapi beda maknanya. Tegak dan tegap. Langkah tegap, maju, jalan. Tegap itu badan lurus di pandangan jauh ke depan, tangan di kepala, baru kaki mengayun dengan sempurna. Itu langkah tegap. Jelas? Jelas Ibu Nur Faida, Fadilah? Iya, jelas Bapak. Itu perbedaannya. Jangan cuma asal tahu doang, tapi kalau dia tahu dia punya penjelasan, kelar. Siapa lagi? Tanyakan supaya kamu tidak bias ketika kamu mau ulang kembali, mau menyampaikan kepada orang yang belum tahu.
Tidak usah malu-malu. Izin Pak, Waktu kita boleh masih banyak. diulang tentang tegaknya itu Pak, tegak. Karena tadi ada gangguan sedikit, saya jadi tidak menyimak Pak. Boleh Pak? Tegap dan tegak. Tegak saja Pak. Ya? Tegak. Tegap. Oh, kalau tegak itu ketika kau menghormat, kan tanganmu di atas. Hormat, gerak. Tanganmu di atas. Jadi untuk menurunkan aba-abanya, tegak, gerak. Anda turunkan itu tanganmu. Itu aba-aba. Ada perintah, ada pelaksanaan, dan ada gerakannya. Ada perintah, ada pelaksanaan, dan ada gerakannya. Itu aba-aba namanya. Aba-aba itu ada perintah, ada pelaksanaannya, dan ada gerakannya. Itu aba-aba. Beda kalau sedang berjalan. Aba-abanya bukan hormat, gerak, tetapi ketika Anda sedang langkah, tegak, maju, jalan, hormat, kanan, ada penyebutan kanan, karena hormatnya di kanan. Penjuru kanan harus menoleh ke kanan. Yang lain tidak perlu ngikut. Hanya penjuru kanan yang menoleh. Itu ada di emosi, coba baca. Tapi penjelasannya tidak sama seperti apa yang saya jelaskan. Karena saya berdasarkan praktek. Saya tahu teorinya, saya tahu prakteknya. Sehingga saya bisa menyampaikan seperti ini ketika Anda bertanya. Itu jelasnya, oke? Bapak mau Tegak bertanya. dan oke, apa yang mau ditanyakan? Kan kalau tadi yang Bapak jelaskan saat hormat kanan, penjuru kanan itu kan menghadap agak ke kanan. Itu Iya. kenapa harus menghadap ke kanan? Iya, karena orang yang dihormat itu ada di sebelah kanan. Hanya penjuru kanan saja yang menolehkan kepalanya dalam penghormatan itu, tapi yang lain tetap mesti harus tegak ke depan pandangan. Hanya penjuru kanan. Ya. Jadi penjuru kanan dalam barisan berbanjar itu saja. Kalau pemimpin tidak, karena pemimpin di mana saja dia berada, dia boleh menyampaikan perintah tadi. Jadi dia boleh ada di tengah barisan, ada di samping barisan, boleh. Tapi aba-abanya dari dia. Jadi dalam posisi berjalan, aba-abanya hormat kanan, gerak, penjuru kanan harus menolehkan, bukan kepala ke kanan. Kalau hadap kanan itu beda lagi artinya. Ya? Iya, maaf Bapak salah. Kalau sudah lain dia punya cerita kalau sudah hadap kanan. Dia tetap berjalan sesuai rencana perintah, tetap ke depan, cuman kepalanya saja yang ditolehkan ke kanan. Tolehkan ke kanan. Dengan angkat tangan menghormat. Karena orang yang dihormati itu ada di sebelah kanan. Selalu ada di sebelah kanan. Paham, Dek? Oke, Bapak, makasih. Kembali kasih. Siapa lagi? Hasbi masih ada? Untuk sementara belum, Pak. Iya, siapa yang sudah ada? Tanya, tidak ada yang usah takut-takut terkait dengan itu. Karena nanti kalau sebentar itu protokol itu yang saya mau coba karena itu luas. Saya mesti harus banyak memberikan penjelasan terkait itu dan saya mesti harus bisa banyak minum. Kalau sekarang belum bisa, cuman pakai ini. Yang membantu saya cuman ini. Kelihatan? Saya suruh gitu. Cuma ini yang membantu, saya cium-cium dan saya supaya saya bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ada lagi? Doni, masih ada? Izin Bapak. Silakan Doni. Izin bertanya mengenai masalah bela negara, Pak. Bela negara terutama berhubungan dengan radikalisme. Radikalisme di mana itu hal yang sensitif menurut saya, Pak. Karena ada unsur agama di situ. Ada unsur agama di situ. Makanya kadang ada ustadz pernah dalam ceramahnya bilang
Mending ketemu orang yang salah pergaulan daripada orang yang salah pengajian. Itu, Pak. Jadi gini, Pak. Di sini saya sebagai guru, Pak. Gimana cara saya menyampaikan kepada orang, di mana peran ASN dalam lingkungan, dalam hidup bermasyarakat, Pak, ya. Di mana kita bisa menyampaikan itu kepada orang agar mereka tidak gampangnya untuk terikat atau terkait dengan hal-hal tersebut, Pak. Gampang. Kadang-kadang mau ceramah malah diceramahi gitu loh, Pak. Itu loh, Pak, istilahnya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Jadi begini, kamu mesti harus belajar tenang ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Kalau kamu lihat bisa kamu sampaikan, sampaikan. Tapi kalau kau lihat tidak bisa, jangan kau pakai ekstremis. Tahu ekstremis? Ya, karena ya itu tadi salah ngaji yang kau bilang, salah ngaji. Lebih baik orang yang tahu daripada orang yang salah ngaji. Karena kalau kau tidak bisa tahu terkait dengan hal itu untuk disampaikan kepada orang yang tahu, nanti kau akan yang salah kaprah. Ya, jadi biasakan kalau ketemu dengan hal yang semacam itu, dilihat posisimu. Pantas tidak saya mau menyampaikan kepadanya supaya dia ini tidak tersesat dengan ajarannya. Ya, kalau pantas, kamu sampaikan. Kalau tidak pantas, sudah abaikanlah dulu. Karena aparat sipil negara itu harus bisa memilah situasi dan kondisinya untuk bisa menyampaikan tugas fungsinya, bukan tugas lain yang ada kaitannya dengan apa yang kau tanyakan tadi. Ya, jadi kalau kau punya tugas untuk mengajarkan terkait dengan hal yang menyangkut olahraga, kau pelajari itu olahraga saja supaya jadi profesional di bidangnya. Jangan kau pelajari lagi agama karena itu sudah jurusan orang lain, saudara. Ya, kalau kau mau belajar agama, kau mesti harus pelajari betul-betul itu agama supaya kau dapatkan apa yang kau harapkan terhadap hubunganmu dengan Tuhan. Ini pencerahan saya. Kalau kau mesti harus belajar olahraga, terus kau mesti harus kaitkan dengan agama yang kau tanyakan ke saya tadi, jawaban saya ini, kau salah kaprah deh, ya, tidak profesional di bidangmu. Tapi kalau kau mau ingin profesional, kau abaikan dengan hal itu. Biarkan mereka kan yang nanti akan mengatur itu. Hubungannya dengan Tuhan maupun dengan manusia. Hablum minan nas dan hablum minan nau itu. Itu kan hubungan mereka dengan Tuhan dan mereka punya hubungan dengan manusia. Ya, itu salah satu contoh. Ini mau jadi profesional di bidangmu atau mau jadi profesional terkait dengan penyampaian wawasan kebangsaan. Ya. Bela negara itu memang betul ada orang-orang yang susah diatur. Ya, susah diaturnya seperti Anda kemarin bilang. Saya salah satu yang susah diatur, Pak. Kenapa? Ya, saya diminta untuk memilih salah satu partai tapi saya tidak mau. Bahkan sampai sekarang saya mau coba berubah, masih berat. Itu salah satu contoh. Kau membuka aibmu sendiri. Ya, kau tahu saya ada cerita sedikit. Di suatu tempat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Saya salah satu pengajar pada waktu itu. Ketika saya dapatkan ada seseorang, sudah setengah matinya saya ngatur ini PBB, hormat gerak. Dia sendiri yang tidak menghormat. Ini cerita, tapi betul terjadi. Dia sendiri yang tidak mau menghormat. Loh, ada ibu ini kenapa tidak mau menghormat? Setengah mati saya teriak-teriak untuk penghormatan kepada bendera, padahal cuma latihan. Ya, hormat gerak. Saya ulang lagi di sampingnya, di dekatnya. Tidak mau dia menghormat. Tangannya tetap di bawah. Sementara teman yang lain mengangkat tangan untuk menghormat bendera. Bu, ibu keluar barisan dulu. Nanti sebentar kita cerita terkait dengan kenapa ibu tidak mau menghormat. Ya, ini sama seperti apa yang kau tanyakan saya sampaikan. Yang lain bisa menyimak. Setelah saya istirahatkan mereka yang sudah, saya dekati dia. Bu, kenapa ibu tidak mau menghormat? Apa jawabannya? Maaf Pak, saya tidak mau menghormat bendera, karena bendera bukan yang saya harus hormati. Yang saya harus hormati adalah Tuhan. Ini jawabannya dia ke saya. Wah,
Ini ekstrim lain ini. Bu, tapi Ibu mau jadi pegawai kan? Ya, saya mau jadi pegawai. Ya, di dalam aturan pegawai, seseorang pegawai negeri sipil itu harus bisa menghormati bendera sebagai penghormatan kepada bangsa dan negara, karena itu adalah lambang negara. Oh, enggak mau dia, sampai menangis. Terakhir dia nggak lulus jadi pegawai negeri, bro. Nggak lulus jadi pegawai negeri cuman karena gara-gara nggak mau menghormat. Keras hatinya, nggak mau sama sekali. Ya, itu salah satu ekstrim. Saya mau menyampaikan, sudah saya sampaikan dengan baik. Bu, kalau Ibu mau jadi pegawai negeri, Ibu mesti harus menghormati bendera sebagai lambang negara kita, bukan dianggap dia Tuhan. Ya, kalau Ibu anggap Tuhan, coba kalau saya bilang begini, kepada Tuhan, hormat, gerak. Dia menghormat. Tapi ketika saya bilang kepada bendera, dia mau hormat. Astagfirullah. Itu salah satu. Jadi saya rubah itu penyampaian. Ya baik, sekarang kita rubah ini penyampaian apa-apanya, karena situ ada perintah. Kita mau lihat kalau Ibu ini bisa mau untuk menghormat. Jadi saya bilang kepada tangan, tapi kepada mau lulus kira-kira atau tidak? Saya tanya, Doni, jawab saya. Lulus kira-kira atau tidak? Dengan hal yang seperti itu. Harus diluluskan atau tidak? Ayo, kau jawab. Apa kau yang bertanya duluan? Harus lulus kalau orang izin Bapak. Tidak. Ayo. Tidak perlu harus dikasih lulus. Kalau kau yang menilai itu, kira-kira kau mau kasih lulus kira-kira atau tidak? Ayo, saya tanyakan ke kau kembali. Iya Bapak, saya mau meluruskan inti dari pertanyaan saya, Pak. Gimana tadi kepekaan kita atau kita tidak menutup mata tentang apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk di isu kontemporer dan juga termasuk di bela negarawan, Pak. Ya. Jadi saya mau tanyakan itu gini, Pak. Menyikapi, ibaratnya kita jadi guru bukan cuma bukan masalah mengguru. Intinya saya guru olahraga, Pak, ya. Tujuannya saya bukan bikin anak itu pinter lari gitu tuh, Pak. Tapi juga harus menanamkan sikap mental dia. Jadi bukan hanya urusan dengan olahraga, tapi mental dia, sikap dia harus saya bisa tanamkan untuk menjadi seseorang yang berkepribadian baik, bukan anak yang berlari baik, tapi sebagai anak yang berkepribadian baik. Iya. Itu saja, Pak. Makasih, Pak. Kembali kasih. Ya, ini salah satu pandangan cerita saya berkait dengan pengalaman. Saya dapatkan itu langsung sesuai dengan apa yang kau tanyakan, mengganti kepribadian seseorang supaya dia tidak lagi mengikuti apa yang dia harapkan, tetapi dia mengikuti apa yang menjadi tuntutan hukum atau tuntutan zaman atau tuntutan aturan. Ya, tuntutan aturan itu ketika kita bukan, kalau guru olahraga bukan menjadikan murid itu jadi pintar lari, tetapi betul-betul dia mesti harus memiliki akhlak, ketakwaan atau kekuatan yang datang dari mana saja untuk dia bisa jadi pelari yang istimewa seperti Ben Johnson atau siapa lagi pelari-pelari 100 meter cepat itu. Ada Indonesia satu sih, siapa namanya? Muhammad Zohri, Pak. Wah, Johri itu kan salah satu kehormatan yang didapatkan dari Tuhan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga dia diberikan kekuatan lari di tempat negara yang tidak ada bendera, ada benderanya sama tapi mesti harus dibalik. Ya, itu kehormatan baginya. Sehingga bendera orang lain yang dibalik jadi bendera Indonesia untuk dia tutupkan badannya bahwa dia memang benar dari Indonesia. Padahal negara lain punya bendera. Itu salah satu Johri yang mendapatkan kehormatan itu. Jadi kalau Anda mau ingin memberikan kehormatan seperti itu, bantu dia dengan kekuatan doa, bantu dia dengan kekuatan gerakan, bantu dia dengan apa yang Anda miliki untuk dia ketahui, supaya dia bisa mengamalkan. Itu Doni kalau jawaban saya.
Ya, terlepas dari yang saya sampaikan tadi, tidak mau menghormat bendera. Oke? Nah, itu. Jadi terus terang saya bilang yang tadi itu ada seseorang itu di satu wilayah Indonesia di bagian timur, di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dia yang salah satu tidak dikasih lulus, ditunda kelulusannya. Nanti dia mau menghormat bendera baru dia dikasih lulus. Tapi kalau dia tidak mau, dia tidak akan dikasih lulus. Ya, ditunda kelulusannya sampai segitu-gitu amat. Dan itu sampai di pesakitan, sampai dievaluasi. Penguji jadi uji-uji juga dia, apa dia masih mau menghormat bendera atau tidak ini. Dikasih taruhkan bendera di atas meja, dicoba dia untuk menghormat itu bendera, dia juga tidak mau, tidak bisa. Ditunda kelulusannya. Dan itu jadi rapat besar di wilayah itu pada waktu itu. Kami lepas. Saya sebagai orang yang mengajarkan itu, saya lepas. Saya tidak bisa mau terlibat jauh karena itu kepercayaan, sudah ternyangkut kepercayaan. Tetapi yang saya jawab tadi terkait dengan kau punya kemauan, oke. Jadi siswa bukan hanya dituntut kapan dia bisa lari, tetapi dia mesti diajarkan segala yang menjadi tuntutan dia. Tetapi kalau itu datang dari Tuhan, kekuatan doa dan kekuatan fisik yang dia miliki, pasti dia akan jadi pelari yang luar biasa. Ya, seperti siapa tadi? Ponari, bukan Ponari. Siapa? Muhammad Zohri, Pak. Johri, ya. Itu kira-kira Doni, ya. Ada lagi? Terima kasih, Bapak. Makasih kembali. Ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada 1,5 jam lagi. Tidak usah malu-malu. Ini tidak terfokus ke satu mata pelatihan, tetapi terfokus ke seluruh agenda 1 ya, karena di agenda 1 itu luas. Ada 4 materinya. Materi wawasan, materi dinamika dulu, wawasan, isu kontemporer, orang berbeda yang membawakan, tetapi saya boleh untuk mereviewnya, saya boleh mengcover karena saya salah satu pengampu materi mata pelatihan agenda 1. Untuk yang penguatan Sabantar ketika Caraka yang kamu sudah siap untuk puisinya? Ada? Ada yang sudah siap dengan puisinya? Izin Pak, puisi apa? Belum Pak, Ya, kita Pak. belum Kami belum tahu, Pak. malam seperti apa Pak? Izin Bapak, belum ada pengarahan Pak untuk Caraka sebentar malam Pak. Oh iya, ini saya bilang, makanya saya coba korek sedikit supaya kalian punya kesiapan, tidak kaku. Di pos-pos itu ada penyampaian rahasia, ya. Yang pertama ada penyampaian rahasia. Kalau kamu mau tulis, jangan tidak, supaya kalian pahami. Di pos-pos itu ada penyampaian rahasia yang kamu mesti harus simpan karena itu masuk ke Bapulket. Tahu Bapulket? Badan intelijen atau badan rahasia yang mesti harus disimpan oleh negara atau orang-orang yang dipercayakan menjadi pemegang rahasia jabatan atau pemegang rahasia-rahasia yang perlu disimpan, tidak perlu diketahui orang lain. Tuh, saya kasih tahu sedikit, dia punya gambaran. Jadi ada di pos 1, dibongkar di pos 2. Ya. Kalau ada yang memancing untuk mengatakan, kamu ya siapa? Ya, boleh kasih tahu saya sebagai orang yang diberikan rahasia. Kalau kamu kena kelompoknya untuk itu. Simpan itu rahasia, jangan sampai terbuka kepada orang meski kamu disiksa dalam artian penyampaian, oh kau tidak mau lulus, kau tidak mau. Tidak usah, dengarkan saja. Ini gambaran saya mesti harus sampaikan karena anak bimbingan saya. Ya, tidak usah khawatir. Nanti kan akan diketahui sama siapa yang akan kau mesti harus sampaikan rahasia itu. Ada nanti, ya. Tidak perlu mungkin sama saya atau sama Pak Yamin atau sama siapa. Ya, nanti ada perintahnya. Itu yang kamu mesti harus tahu, bahwa di setiap pos itu ada paspornya.
Di setiap pos ada paspornya. Jadi tidak usah kamu khawatir. Misalnya kalau saya bilang lawan dari warna putih apa? Halo. Hitam, Pak. Ya, seperti itu contohnya. Ya. Kalau dia bilang hitam, berarti lawannya apa? Putih. Ya, itu aja susah. Ya ada. Jadi gampang, tidak ada yang susah. Atau dia sebutkan salah satu daerah yang kalau saya bilang langit itu warna apa langit? Biru. Biru, Pak. Biru. Ya, Anda paham. Itu sudah. Seperti itu kira-kira. Yang warna biru itu apa? Yang selalu warna-warna biru itu apa? Laut. Langit dan biru. Ya, langit sudah seperti itu salah satu gambaran. Oke, sudah. Yang ketiga, kamu harus bisa siapkan satu puisi yang mengandung sejuta makna setiap orang. Minimal punya api semangat bela negara dan refleksi yang menggugah hati orang. Refleksi yang menggugah hati orang itu seperti apa? Seperti apa? Mungkin kalau mendengar puisi itu Pak sampai merinding begitu. Iya, itu seperti gitulah. Menyentuh di hati yang paling dalam dan bisa mengeluarkan air mata, itu yang diharapkan. Jadi saya kasih contoh sedikit. Saya cuma punya sedikit ilmu terkait dengan hal itu. Ya, mau? Mau, Pak. Ya, Pak. Mau sekali, Pak. Tapi tidak boleh dijadikan ini satu momen. Saya cuma memberi contoh. Saya sudah kalian dapatkan kesan bahwa Pak Said itu mengajarkan kami bisa tahu dan paham terkait dengan apa yang kami inginkan. Itu kesan, ya. Jadi ketika kamu sudah berhadapan dengan harus memberikan sebuah puisi, bisa langsung. Aku adalah seorang pegawai sipil yang punya keinginan dan cita-cita setinggi langit. Namun cita-citaku belum bisa tercapai karena aku masih ada di bawah kemampuan yang harus aku lakukan. Kemampuanku akan kujejal, kemampuanku akan kubangun, agar ketika kemampuanku sudah bisa berdiri di atas kakiku sendiri, maka aku akan jadi pegawai yang betul-betul diharapkan oleh publik dan dapat membantu mereka-mereka yang membutuhkan kemampuanku dalam bekerja. Itu salah satu contoh mengandung sejuta makna. Yang lain tidak perlu kalian cari ke saya, tetapi kalian yang cari sendiri agar kalian bisa dapatkan seperti apa yang saya sampaikan. Bisa kedengaran suara saya? Ya, bisa, Bapak. Ya, Pak, bisa, Pak. Ada kesan yang menarik di dalam penyampaian saya tadi? Ada kesan yang menarik? Apa yang menarik di situ sehingga menggugah hatimu, merinding, dan dapat mengeluarkan sedikit atau setetes air mata. Ada apa yang menggugah di situ? Syukur, wow. Gugah apa kira-kira yang menggugah di dalam penyampaian saya tadi? Ada Bapak bagian apa? Mulyati ada yang mau siapa tadi? Berusaha. Mau berusaha itu kesan. Kalau kamu mau berusaha, kamu akan dapatkan usaha itu karena ketika kita memberikan upaya yang luas terhadap orang yang membutuhkan, maka upahnya itu lama tersimpan di dalam kantong. Ya, ketika kita memberikan upaya kepada mereka-mereka yang membutuhkan upaya kita,
upahnya itu kalau kita dapatkan lama dia tersimpan di kantong. Kita mau belanjakan itu agak sedikit sungkan, agak sedikit tidak enak karena ini didapatkan dengan hasil keringat sendiri. Wow, kan itu kesannya. Bisa, ada yang bisa seperti itu, coba kasih contoh ke saya. Tanpa ditulis, tanpa dibaca, supaya kita bisa berbagi bahwa kalian sudah memiliki dan mampu, serta mau untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mau mendengarkan. Tanpa terputus saya menyampaikan. Oke, coba. Ada yang mau coba? Ibu Mulyati mau coba? Apa pakai juga sedikit. Ya, cuma seperti itu. Jadi harus ada puisinya ya. Anda setiap orang harus bisa memiliki puisi. Meski mesti dibilang perwakilan, tapi kalian mesti harus memiliki, langsung tampil sebagai orang yang memberikan. Kami dari kelompok 3 punya puisi yang untuk keseluruhannya bisa. Oke, baca dia durasinya 3 menit, tapi dia mengandung sejuta makna. Ya, langsung tampil, tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut. Kalau itu dalam bentuk teks, baca dia. Taruh di belakang laptop. Supaya kamu bisa terlihat tidak membaca. Padahal membaca. Seperti gitu aja susah. Ya, itu salah satu contoh karena setiap pos ada paspor untuk masuk. Jadi ketika kamu masuk di pos 1, pos 2, pos 3, dan pos 4, mungkin hanya 4 pos itu dari 35. Atau 5 pos atas permintaan panitia, biarkan. Ya, jadi di pos itu kamu akan dibombardir dengan pertanyaan. Jadi mesti harus siap menjawab, jangan diam. Kapan kamu diam, kamu tidak akan dapatkan nilai. Satu jawaban, misalnya 10% dari nilai akan naik. Kamu mesti harus berburu, berlomba untuk bisa menjawab. Ya, jangan diam. Kalau kamu diam, kamu tidak akan dapatkan nilai. Ini saya ulang-ulang bilang. Saya memberi pemahaman ini. Karena di Caraka itu akhir dari kamu mendapatkan nilai dari agenda 1. Ya, paham? Kalau yang kami beri nilai ini di Widya Suara sudah jelas. Tetapi itu ketambahan dari nilai-nilai yang kamu lihat. Dilihat kemampuanmu, dilihat kemampuan, dilihat memperkasai, dilihat kepemimpinan, dilihat kamu punya tingkah laku. Ya, tingkah laku, sikap, mental, perilakumu dilihat di situ. Kamu tanggap tidak? Kamu cerdas tidak? Kamu mampu tidak? Kamu mau tidak? Kamu tahu tidak? Ya? Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Itu. Di situ kamu dilihat, karena akhir dari agenda 1 itu di Caraka. Caraka malam. Kalau di pertemuan virtual, kalian dilihat fisikmu kuat tidak, dilihat kemampuanmu tidak, kuat tidak, dilihat kecerdasanmu di saat kau dalam posisi capek, dalam posisi lemah, dilihat kecerdasanmu bisa berfungsi tidak, itu kelihatan di situ. Ya, kalau ini dikasih capek dulu otakmu, digiring dulu kau dengan hal-hal yang di luar jangkauan. Otak yang dikasih capek, karena ini kan daring, jadi ya otak dulu yang dikasih capek. Setelah capek otak, seperti apa kalau dia capek otak itu bisa menjawab tidak, bisa tahu tidak, bisa makan tidak. Ini jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Itu. Jadi setiap pos ada paspornya, nanti diberitahu. Terus ada rahasia yang kamu mesti harus simpan. Rahasianya panjang dan lebar, harus ditulis dan disimpan rapi-rapi. Ya, Asbi. Ada yang mau ditanyakan? Bapak mau bertanya. Oh. Silakan, Dewi. Pak, jadi nanti Pak, kalau misalnya di pos-pos itu pertanyaannya nanti terkait dengan agenda 1 ini mulai wawasan sampai dengan kepribadian. Atau di luar itu juga ditanyakan, Pak? Sebatas kemampuan mereka yang ada di pos punya pertanyaan. Kalau orang mau keluar, terserah orang. Kamu siap jawab. Kalau kamu mampu jawab, saya mampu jawab. Jawab. Kalau tidak mampu jawab, saya tidak mampu jawab. Kenapa kau tidak mampu jawab? Iya, otak saya tidak terjangkau untuk menjawab apa yang kau tanyakan. Sudah.
Tapi ada jawaban, toh. Gitu aja susah. Misalnya kamu bertanya ke saya, kalau saya tidak bisa jawab, saya mau jawab apa? Saya diam. Diam kamu malah bentak-bentak saya. Pak, saya tidak bisa jawab apa yang Bapak tanyakan. Kenapa tidak bisa jawab? Ya karena memang otak saya tidak mampu untuk menjangkau pertanyaan yang Bapak tanyakan ke saya. Gitu aja susah. Dewi, kamu harus jawab ini. Iya, saya sudah bilang, Pak, bahwa saya tidak mampu menjawab. Kalau saya Tidak mampu, apa, saya Pak. akan Kalau menjawab. menjawab begitu, Pak, tidak dikurangi nilai, Pak. Iya, kalau Anda rasa-rasa saja kalau jawaban itu akan mengurangi nilaimu, jangan sampai begitu aja susah. Wih, sama saya selalu seperti itu. Kalau kamu jawab Bilang seperti saja itu, Ibu, sama yang saya ngajari selalu. Pak Said. Ya, kalau dibilang saya yang ajari, nanti pas ada saya di pos 1, kenapa kau jawab saya yang ajar seperti itu? Saya jawab, tanyakan begitu, kau mau jawab apa ke saya? Kalau kau tidak jawab, saya punya pertanyaan ini, kenapa kau bilang saya yang bilang bahwa saya tidak tahu menjawab? Sekarang kau jawab ke saya, kenapa kau sampai bilang begitu? Ayo, kau jawab apa? Kau tambah bingung bagi kau. Jadi Kan dikasih harus capek menjawab, dulu. Pak. Iya, tetap harus menjawab. Karena kamu dikasih capek otakmu. Dikasih capek otak, itu kuncinya. Di otak yang dikasih capek, bukan tenaga. Beda itu kalau capek otak ya. Saya bisa mengajar begini, saya lemas, saya duduk, tenang. Karena apa? Terkuras saya punya energi. Menghadapi Anda berdelapan ini terkuras energi saya. Ya, karena kalian bertanya, kadang bisa saya jawab, kadang tidak bisa, tetapi saya paksakan untuk harus bisa. Tetapi sesuai dengan pertanyaan. Kira-kira seperti itu, Ibu Dewi. Jelas? Iya, Pak, jelas. Ada lagi? Seputaran itu ditanyakan boleh. Masih ada waktu 22 menit. Ada? Nggak usah malu-malu. Izin Pak, mau tasbih Pak. Kan di sini ada bilang Bapak tadi, kita itu nanti kau dapatkan di sana itu rahasia. Saya sudah tahu yang kamu tanyakan. Oh, siap Pak, siap. Saya pikir kita yang siapkan rahasia tersebut, Pak. Oh, tidak. Panitia yang akan siapkan. Oke, siap. Akan siapkan. Siapa yang dipilih untuk pemegang rahasia itu dari kelompokmu, kamu mesti harus betul-betul jaga. Jangan kau terpancing ketika ditanya, siapa yang ada si Anu Pak? Oh, kau tiada rahasia berarti. Berarti kita setiap anggota kelompok itu wajib melindungi pemegang rahasia tersebut, Pak. Iya, iyalah, masa iya dongong durian aja dibelah, masa digendong. Kalau kamu gendong durian sepanjang hari itu juga rahasia, gendong durian. Apa isinya tahu, Pak, tapi tak cium dia durian. Kan kau bawa itu durian, bukan, Pak. Kau jawab bukan saja, kau akan bumerang, ya. Oke, seperti itu sudah kira-kira Pak Hasbi. Siap. Terjawab. Siap, terjawab dengan jelas, Pak. Ah, gitu aja susah. Ada lagi? Masih 20. Apalagi? Nanti kalau malam itu yang saya mau ingin tanyakan, itu yang ingin kita bahas adalah peraturan baris berbaris mengenai protokoler, ya, upacara-upacara itu. Kalau sebentar kita bahas sedikit itu, kalau ada kesempatan dan waktu, kalau tidak, kita masuk ke room besar untuk langsung carakan, ya. Tapi yang Anda perlu siapkan itu adalah puisi, ya. Puisi itu atau cerita-cerita pendek yang mengandung sejuta makna, ya. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira? Saya tanya lagi ulang. Diusahakan, Pak. Bukan Siap, Bapak. Siap. Harus bisa, harus dapat. Harus dapat ya, karena kalau kamu tidak dapat, wah keren. Sulit, susah itu. Jadi mesti harus bisa dan mampu. Karena itu salah satu ketentuan di dalam apa? Di dalam mengikuti caraka malam. Ya, mengikuti caraka malam itu harus bisa tahu
sedikit puisi untuk membangkitkan semangat, untuk memotivasi dirimu sebelum dimotivasi orang lain. Itu kuncinya, ya. Seperti banyak di Google, ya. Judulnya Di Balik Kerjaan Pahlawan. Kamu mau jadi pahlawan? Mau? Harus bisa punya puisi seperti ini. Kabut dalam kenangan. Pergolakan pertiwi selalu mendung. Kamu kan ibu pertiwi semua ini, hanya dua yang perjaka. Bertandakan hujan deras akan turun. Dan selalu membanjiri rasa yang haus kemerdekaan. Dia yang semua ada menunggu keputusan. Serbu, merdeka atau mati. Allah dengar kian merasuk dalam jiwa. Dalam serbuan bambu runcing yang menyatu, engkau teruskan menyebut ayat-ayat suci. Engkau teriakkan semangat juang demi negeri. Engkau relakan terkasih menahan terpaan belah untuk ibu pertiwi. Kini kau lihat merah hitam tanah kelahiranmu. Tempat pertumpahan darah para penjajah keji. Gemelutmu tak kunjung sia-sia. Lindungan selalu di hatimu untuk kemerdekaan Indonesia abadi. Puisi ini karya Juhara Aurora. Seperti itu kira-kira, ya, puisi. Tapi yang lebih berkesan yang kalian harus tampilkan ke kami. Sama saya ini ada beberapa yang tersimpan di kepala. Ada juga aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayuku. Tidak juga kau dari kumpulanmu terbuang. Ya, masih ada terusannya. Nanti kamu yang teruskan. Saya cuma sekilas untuk memberikan gambaran kepada kalian. Banyak itu. Nanti cari. Pupus raga hilang nyawa. Ya, banyak pahlawanku, banyak sekali aktor hidup. Semua tertuang di sana, tinggal kita tanya sama Om Google. Om Google coba kasih muncul dulu itu ngapain puisi-puisi yang menyentuh hati, dia kasih muncul itu. Langsung kita lari ke jejer. Tinggal dipilih mana yang menyentuh di hati, dibaca dalam waktu singkat dan mengandung sejuta makna. Maknanya itu yang akan kita ambil, kita simpan, dan kita simak. Wah, si Anu baca puisinya. Wah, mantap. Tinggal kalian menerima pujian. Gitu aja susah. Ya, Doni. Ada lagi? Ini juga bagus. Aku dalam kita. Aku dalam kita. Wah, aku terlahir sebagai makhluk mulia yang bernama manusia. Tapi ada benar aku ini pantas menyandang gelar manusia. Atau hanya sekedar nama. Atau cuma wujudnya saja. Atau hanya sekebetulan terlahir melalui rahim ibundaku. Yang katanya disebut sebagai manusia. Manusia adalah kehalifahan
yang terlahir untuk mengemban amanah, hidup dalam lautan masalah, dan hidup untuk mengatasi masalah. Masalah selalu datang kepada setiap manusia. Tetapi kalau disingkapi masalah itu dengan tenang dan bermakna, maka masalah tidak akan menghantui kita sebagai manusia. Karya Said DJ. Wah, kan gitu aja sih. Bisa seperti itu kira-kira, bisa. Bisa, Hasbi. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Bisa. Oh, saya saja yang tua ini milenial, bisa kamu yang milenial, apakah yang kolonial? 10 tahun latihan gombal cewek, Pak. Bisa, Pak. 10 tahun. Saya di usia 50 lebih ini lebih banyak. Bukan cuma 10 tahun, 50 tahun saya bedain cewek. Jadi bisa mewek cewek kalau saya hadapi. Ya, dengan postur tubuh yang tinggi, berkumis. Sekali saya sampaikan kata-kataku, pasti dia akan mengikuti arahku. Makanya selalu, ini pesannya, berikan senyummu kepada semua orang. Karena senyummu adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi ingat, harus kalian berikan cintamu pada seseorang. Kalau kamu sudah berkeluarga, cintailah keluargamu. Karena itu yang akan membantumu di saat kamu dalam kesusahan. Susah itu biasa. Susah itu biasa, tetapi menyusahkan itu yang luar biasa. Jangan suka menyusahkan orang lain ketika kamu tahu kamu dalam keadaan susah, karena akan berdampak terhadap dirimu dan keluargamu. Jadilah orang yang selalu membuat orang lain itu senang. Supaya ketika kamu tenang, kamu akan merasakan kesenangan. Nikmatnya tak terhingga. Ya, seperti itu kira-kira kata-katanya. Ilustrasi untuk bisa dapatkan sesuatu. Masih ada 11 menit. Apa lagi mau? Pak, maaf Pak, pertanyaan saya agak melenceng. Silakan. Iya Pak. Apa kemarin yang tugas Bapak kasih yang tanggal 29, kan di situ saya ketua kelompok Pak. Saya sudah kirim, tapi pas saya cek tadi pagi belum tak submit, tapi saya kirim kembali Pak. Tidak apa itu Pak? Tidak apa, memang harus seperti itu berulang karena Kolab.jar itu dipakai seluruh Indonesia. Kadang kita sudah kirim tidak bisa diterima oleh Kolab.jar karena begitu banyak yang mesti harus terupdate. Ya, di seluruh Indonesia itu Kolab.jar seluruh Indonesia, tetapi mereka bagi link ke PIK masing-masing provinsi yang mengadakan prajabatan. Makanya kadang-kadang PIK-nya juga sudah nerima dia lepas begitu saja. Jadi ya namanya jaringan, kalau dia terputar terus, mesti kalian ulangi supaya kalian bisa tahu. Pantas juga ketika saya mau menilai angkatan 77 saya lihat, loh kok belum ada. Apa saya yang salah buka? Ternyata baru terkirim ya, baru kemarin. Ya, Pak. Di angkatan 77 ini saya ada bawakan agenda 2. Halo. Tidak ada, Pak. Ada kayaknya tapi di kelompok lain, Pak. Iya, Pak. Kami bukan kelompok 3 lagi, Pak. Kelompok 3 dengan Pak Muiz, Bapak. Maksudnya kelompok 3 kalian sudah masuk kelompok Muiz? Agenda 2 dengan Pak Muiz. Oh gitu. Berarti langsung dia bukan kos dia, toh? Bukan kos sekalian, toh? Bukan Pak. Bukan Bapak. Itu yang saya bicarakan kemarin. Saya mau ingin ketika saya bawa agenda 2, saya sudah ada pada posisi coaching saya. Jadi tidak bias.
Bukan lagi coachingnya Ibu Stince, bukan lagi coachingnya Ibu Agus, bukan lagi coachingnya Pak Muiz. Tapi sudah saya sendiri yang pegang, supaya saya bisa arahkan terkait dengan aksi perubahan yang akan mereka lakukan, yang akan mereka buat. Itu maksudnya deh. Ya, cuman ya nanti dilihatlah. Tapi saya tetap ada bawa agenda 2 ya. Secara keseluruhan nanti akan terlihat. Di angkatan 77 saya ada agenda 2. Pembelajaran yang ke-4. Ya. Ke-5 atau ke-berapa? Ada lagi yang bertanya? Lagi 8 menit. Ada? Saya Pak Agnes. Iya, Agnes. Silakan Agnes. Ya Pak, yang ingin saya tanyakan terkait PBB Pak. Saya sering dengar tentang ini Pak, aba-aba haluan kanan. Tapi saya Haluan kurang paham kanan. itu Pak. Ya. Haluan kanan dilakukan ketika di kirimu kosong, luas lagi lapangannya. Boleh kau pakai haluan kanan tanpa merubah barisannya. Tinggal diarahkan saja. Jadi ketika dalam posisi berbanjar, masuk ke dalam lapangan, di depan tembok, dipakai haluan kanan. Jadi barisannya keseluruhan akan bergeser ke kanan. Kalau haluan kiri, semua barisan akan berjalan ke kiri. Jadi kalau 3 seperti ini yang berjalan ke depan begini, berhadapan begini, 3 kan ini tanganmu 3 ke atas. Ya, angkat sedikit tanganmu. Ya, kalau seperti ini posisinya, ketika ada aba-aba haluan kanan, jadi dia langsung bergeser. Tidak lagi ada pakai gerakan lain. Langsung, langsung. Ya. Itu. Kalau haluan kanan langsung ke kanan. Itu haluan. Tapi kalau ada aba-aba selain haluan, dalam posisi diam, harus ada pergerakan lain. Ya, misalnya haluan kiri. Maju. Kamu mesti harus di depan ada tembok, mau kasih aba-aba haluan kiri, di depan ada tembok, kamu mesti harus hadap kiri dulu. Hadap kiri, gerak, haluan kiri, jalan, tak, dia akan sejajar, tak, 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 pindah arah, arahnya berbeda. Ya. Begitu juga kalau haluan kanan. Kalau haluan kanan, kamu mesti harus hadap kanan, gerak. Jadi ketika sudah hadap ke kanan, baru arahnya berbeda arah. Paham ini? Aduh, kalau tidak dipraktekkan susah ya. Kalau teori gampang untuk menyampaikan, tetapi kalau pelaksanaan beda itu dengan teori. Ya. Tapi minimal pemahamannya seperti itu. Jadi ketika ada aba-aba haluan kiri, jalan. Dalam posisi diam, kamu mau maju, jalan. Haluan kiri, maju, jalan. Langsung tak berputar keseluruhan 3-3. Jadi dari begini, ya dari begini tak langsung 3 ke sana. Tidak lagi gerakan lain. Ya. Haluan kanan, maju, jalan. Langsung tak ke kanan. Itu kalau dalam posisi berbanjar. Tetapi kalau dalam posisi bersab, kamu mau kasih haluan kiri, kamu mesti harus hadap kirikan dulu. Kalau dalam posisi banjar. Hadap kiri baru haluan kiri. Nah, itu ketika hadap kiri teng 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 teng. Jadi posisi berubah menjadi berbanjar, dari bersab ke berbanjar. Ya. Dari bersab ke berbanjar itu kau mesti harus kasih haluan kiri, tetapi hadap kiri dulu. Hadap kiri gerak baru haluan kanan. Haluan kiri. Ya, terima kasih.
kembali kasih. Ada lagi. Waktu kita tinggal 4 menit. Jadi kesiapan untuk puisi sebentar harus siap ya. Kelompok ini harus siap. Ya, Iya, Pak. Oke, karena akan tetap berhadapan dengan saya juga sebagai Widya Iswara. Saya entah di pos 3, pos 4, terserah nanti panitia yang ngatur. Kalau tidak salah saya itu di pos 4. Kita kelompok berapa ini? Kelompok 3, Pak. 3, Pak. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Kelompok 3 saya di kelompok 4 itu. Saya yang akan menampung semua kamu punya keluhan di sana. Jadi nilainya berarti saya yang bertanggung jawab untuk memberikannya. Tergantung. Ya. Tergantung dari yang terbembeng. Atau tergantung yang dari yang dibawa. Dari yang diantar. Ada lagi? Waktu tinggal 2 menit. 3 menit. Sudah mau buka juga ini. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada yang salah, jangan disimpan dalam hati ya. Tetapi ini bagian dari pembelajaran. Kita ikuti saja sebentar aturan mainnya. Karena ada pos 1, pos 2, pos 3. Harus bisa menyiapkan puisi. Harus bisa. Ya, oke. Saya ingatkan lagi harus bisa. Harus bisa menyiapkan puisi. Karena kalian sudah tanyakan ke saya. Saya tidak mau bilang-bilang. Karena biasanya puisi itu tiba saat tiba akal lebih merdu dan lebih sempurna. Tiba saat tiba akal seperti oh itu lebih keren. Ya, sudah pasti akan menjadi satu kenangan yang susah untuk dilupakan, dibawakan dengan sedikit agak tersentak dan terseduh supaya kamu tahu bahwa yang kamu bawakan itu memang betul. Biar dia sedih, kamu bikin kamu sedih perlu. Ya gitu-gitu amat lah. Ada ketawa, Pak. Oh, ketawamu disimpan dulu. Usahakan menangis memang. Kalau ada air, dikasih taruh air itu mata supaya terlihat bahwa kau memang betul-betul menangis. Kalau tidak ditaruh balsam memang banyak-banyak supaya kenapa matamu saya menangis, Pak? Padahal tidak terasa sedih. Gitu aja susah. Ya, oke, kita berakhir sudah tinggal beberapa detik. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah dan saya sudah memaafkan kalian, tetapi apa? Harus nyiapin apa? Puisi, Bapak. Puisinya harus berkesan dengan sebuah lagu-lagu lah. Lagunya boleh dicari lagu syukur atau lagu yang mengandung sejuta makna supaya bisa terdengar merdu dan nyaman. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagunya siapa? Kapal Tenggelam itu ya? Lagunya siapa? Ya, Syukur, lagu Syukur. Itu juga keren itu. Lagunya Titanic. Boleh. Cari yang seperti itu supaya kesannya mantap. Ya. Cari lagu-lagunya yang punya makna kesan menyedihkan, kesannya menghibur dan kesan-kesan lain yang mengandung sejuta makna, ya, seperti itu kira-kira. Bisa, Bapak. Kalau kamu bisa, jelas kami pasti akan senang. Oke, 17 detik. Mohon maaf sekali lagi, saya sudah memaafkan kalian. Tinggal kalian yang bisa menyikapi apa yang sedikit saya miliki yang telah saya bagikan. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Iya, kembali kasih. Saya ciao. Selalu siap itu kebutuhan. Selalu siap itu kemauan. Selalu siap itu dibutuhkan. Sudah ganti channel kita, Pak Said. Iya. Sudah ganti channel lagi. Sebentar cara.
Sudah dikasih itu. bekal mereka. Aduh, ini pesertaku sudah tidur ini, kasihan Indrayani ini. Oh, tidur. Kenapa Ibu kasih tidur dia? Diboboin akan ya? Itulah, dia terhipnotis. Tidak tidur, Bu. Oh, fotomu. Oh iya, kasihan dari tadi masalah ini. Translusensinya. Iya. Jadi tegak-tegaklah posisinya supaya tidak kelihatan tidur tadi. Oh, posisimu sudah loyo, sudah mulai layu. So dikasih bekal mereka Bu untuk ikut cara nanti malam. Ya, kan saya belum lihat skenario-nya ini apa. Loh, saya rasa sudah dikirim Pak Yamin di Saya japri. Oke, di japri Pak Yamin. Nanti Terima kasih. semua siap fisik dan mental. Di agenda 1 mereka sudah tangguh ya, tinggal menjalani. Oke, kelompok 4, yes. Yes. Ibu Indrayani tadi ngantuk karena nunggu Bu Silvi. Oh, Ibu Silvi lama masuk, pantas anak-anaknya mengantuk. Saya sudah buat nih, kan ini warna-warnanya. Tapi saya pikir langsung malam, saya lupa kalau ada yang sore. Untuk pesertaku menghubungi, jadi ya nggak apa-apa. Semua ada hikmahnya. Berjalan dengan baik. Halo Bu Dewi. Oke. Mana Ibu Dewi? Saya belum lihat mukanya ini. Aduh, rindu juga dia tiap pernah muncul lagi di kantor ini. Ada berat. Bu Dewi berdampingan sama Pak Said kok di sini. Iya, aduh, luar biasa saya berdampingan tapi saya tidak bisa melihat. Kantor ya. Sambil pasar ya. Ya oke, silakan Pak, Bapak host Pak Rizky dan Pak Anca untuk menutup acara ini. Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Yamin, Pak Said, Ibu Dewi dan Ibu Dokter atas waktu yang diberikan pada. Ya, saya juga terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut pembelajarannya dengan tepat waktu tadi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Doni untuk laporan. Pak, anak-anak dipersiapkan itu beda dengan sudah? Iya, nanti untuk persiapan kita ada game sebentar, peserta. Jadi bawa lipstik dan bedak untuk semua. Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, semua bawa. Sediakan lipstik dan bedak. Nanti room akan kita buka jam 8.30. Jam 8:30 room sudah mulai kita buka. Nanti akan di waiting list dulu sama Pak Anca. Iya Pak Rizky, 8.30 waiting list dulu untuk pesertanya. Untuk pesertanya di waiting room maksudnya. Waiting room dulu nanti karena mungkin Bapak Ibu dari WI akan melakukan briefing terlebih dahulu. Baik, silakan Pak Doni, saya persilakan untuk diambil alih teman-temannya. Speakernya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk peserta, siap, gerak. Penerimaan materi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Mengakhiri kegiatan, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Peserta, istirahat di tempat. Gerak. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Jangan lupa untuk teman-teman sebentar, 8:30 roomnya sudah kita buka. Untuk Bapak Ibu pemateri, saya ucapkan terima kasih. Nanti malam kita bertemu lagi. Terima kasih insya Allah. kembali. Saya live. Siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi mungkin Pak Rizky. setengah. Ya, silakan Pak Doni. Pak Yamin,
Pak Yamin, sebelum setengah 9 kita ada ini. Jam berapa berarti? 9 kurang seperempat lah. 9 kurang seperempat ya Pak Rizky ya. Siap, pokoknya setengah 9 saya dibuka. Oh iya. Tapi pesertanya di waiting room dulu. Iya. Oke. Bagaimana Pak Doni? Izin Pak Rizky. Ya, untuk peserta untuk masuk di waiting room mepet-mepet sebelum waktu mulai tidak masalah Bapak karena tarawih Bapak. Iya, terserah apa saja, disesuaikan saja. Karena di jadwalnya itu jam 9. Jam 21 tepat. Kalau sebelum mau masuk join dulu baru taraweh, enggak apa-apa. Terima kasih Bapak. Ya. Pak Anca. Ya Pak Rizky. Untuk menyesuaikan teman-teman yang mau tarwih, sholat tarwih dulu supaya tidak terlambat, mungkin room untuk peserta dibuka jam 8 tapi di waiting room. Oke, siap laksanakan Pak Rizky. Supaya tidak mengganggu teman-teman yang mau melaksanakan ibadah sholat tarawih. Iya. Kalau tarawih kan selesainya rata-rata jam 9 ya. 9 ya, siap. Karena muka-mukanya ini muka-muka pemburu Lailatul Qadar semua ini. Iya. Iya. Ya, Jadi untuk Pak Rizky, siap, Pak Yamin, ya, jadi memang mungkin kita sesuaikan ya, karena pasti ada yang selesainya mungkin di jam 9. Siap. Jadwal kan jam 9, tapi ini mungkin hal yang bisa disesuaikan. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Sampai semua masuk, tapi jangan sampai adik-adik bukan lambat masuk itu bukan karena tarwih ya. Kalau yang lambat masuk karena tarwih, kami bisa maklumi, masih bisa dimainkan oleh teman-teman evaluator, bapak-bapak evaluator. Tapi kalau yang masuk bukan karena tarwih lambatnya, nah itu seperti itu ya. Silahkan yang untuk tarwih mainkan. Silakan Pak Yamin. Menyambung dari Ibu Dewi, pengalaman saya paling lambatnya itu kadang ya 9 lewat 10 ya. Tapi biasanya itu jam 9 udah selesai. Paling lambat-lambatnya itu 9 lewat 10. Kita ada meeting. Ya mungkin misalnya adik-adik taruhnya jam 9 baru muncul ya. Langsung bergabung di room. Iya. Jam 9. Biasanya kalau malam-malam akhir begini Pak, sudah enggak ada ceramahnya itu. Oh gitu. Habis sholat isya langsung tarwih. Ya, jadi bisa setengah 9. Ya, kalau saya tadi perhitungannya dengan ceramah sih jam 9. Ya, setengah 9 deh ya di ini ya, setengah 9 sudah dibuka room kan? Iya. Enggak usah jam 8. Siap. Jadi kita tuturnya ada ini pembahasan khusus dulu sebelum masuk ke room Pak atau gimana? Langsung aja. Ada. Ada ya? Ada. Oke, sampai jumpa. Ya, Ibu Eni Dharma. Ya. Bapak Ibu terima kasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Siap. Terima kasih. Pak Adik-adik, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejar Lailatul Qadar malam ini. Oke, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, mau yang saya tanyakan berkaitan kostumnya Pak, apakah hitam putih atau PDL, gimana? Terima kasih. Ada training. Halo. Izin Bapak. Iya Training Bapak. ada training. Ada Bapak. Oke, olahraga ada? Trainingnya seragam kan? Iya Pak. Seragam Pak. Ya sudah. Kalau trainingnya seragam pakai training saja. Ya Pak. Karena biasanya kalau klasikal caraka itu pakai training. Ya. Siap. Jadi nanti Anca tetap dibuka jam 8 saja, Anca. Siap, Pak Rizky. Nanti disesuaikan nanti kan. Yang pokoknya intinya toleransinya 9/15 lah, kita tunggu teman-teman sekalian. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan?
Karena ini sudah mendekati waktu berbuka ini. Dan saya dan Pak Anca ini masih di kantor. Masih ada teman-teman? Cukup kayaknya, Pak. Oh, cukup. Oke, baik. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebentar malam ada agenda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.